A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Amintum man fis samaa'i ayyasifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man
walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yanshurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalal qur'ana bil lughatil arabiyyah wa ja'alaha lil ummatil islamiyah quwiyatan wa maziyatan. Summa sholatu wassalamu ala aska al basariyah wa nabiyyuna Muhammad khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du. Kawan-kawanku yang di rumah, sahabat Dira yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana puasanya? Lancar semuanya? Insya Allah lancar, tidak ada yang bolong. Insya Allah sahabat Dira semuanya kelak akan berada di sisi Allah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawanku yang di rumah, sahabat Dira yang di rumah, kali ini saya akan membahas satu penyakit yang tidak disadari oleh generasi muda sekarang. Yang penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berefek, yang sangat berpengaruh terhadap generasi muda. Apa itu penyakitnya? Penyakit ini adalah penyakit kurangnya kita terhadap sirah nabawiyah, kurangnya kita terhadap pemahaman kepada sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah?
perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Permasalahan ini, penyakit ini dapat dijelaskan di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguhnya telah ada pada dia Nabi Muhammad SAW contoh yang sebaik-baiknya untuk kamu. Rasulullah telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan contoh sebaik-baiknya kepada kamu, kepada kalian. Lantas generasi muda sekarang yang kurang pemahaman terhadap sirah nabawiyah dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, mereka hidup menyontoh siapa? Ada yang mengatakan, saya hidup atas dasar Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Orang yang sudah hidup dapat memahami isi Al-Quran dan sudah dapat menjalani isi Al-Quran, sudah Masya Allah. Bahkan saya sendiri kurang paham dalam memahami Al-Quran. Nah, lantas generasi muda sekarang, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan, sebagai lalu lintas kehidupan kita, dan Allah telah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang sebaik-baiknya. Lantas kita yang tidak memahami, yang kurang dalam pemahaman sirah nabawiyah, kita hidup menjalani, kita hidup menyontoh siapa? Kita hidup mengidolakan siapa? Kita hidup mengidolakan siapa? Menyontoh siapa? Nabi Muhammad dalam beragamanya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan sehari-hariannya, dalam kehidupan tata krama, adab dan lain-lainnya. Rasulullah yang paling baik telah Allah turunkan untuk kalian semua contoh yang sebaik-baiknya, ialah Rasulullah SAW. Contohnya ya, dalam hal ekonomi, kalian jangan seuzon terhadap Rasulullah SAW. Kalian melihat Rasulullah hidupnya sederhana, tidak mewah-mewah, haji hanya beberapa kali. Tidak, Rasulullah merupakan seorang yang kaya raya, seorang yang sangat sukses dalam berbisnisnya. Kita dapat dilihat dari mananya. Rasulullah selalu bersedekah, selalu menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang kurang mampu, fakir, miskin, orang miskin dan lain-lainnya. Mohon maaf, Rasulullah selalu berbagi di setiap harinya. Kalian bersuzon, Rasulullah hanya haji beberapa kali saja. Sesungguhnya Rasulullah kalau ingin haji di setiap tahunnya, Rasulullah sangat bisa. Namun saja Rasulullah di setiap tahunnya lebih memilih untuk mengajarkan orang-orang yang datang dari luar sana untuk haji, dan Rasulullah memilih untuk mengajarkan mereka tentang agama dengan lebih dekat. Maka dari sini pemahaman terhadap sirah nabawiyah, terhadap kehidupan Rasul, terhadap perjalanan Nabi Muhammad SAW sangat penting dalam kehidupan kita, terutama pada generasi muda. Tidak ada pemimpin di masa depan kecuali dari generasi muda sekarang. Kalau generasi muda sekarang rusak dalam penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit-penyakit kemaksiatan, kecanduan yang macam-macam, sudah rusak dari sekarang, tidak diperbaiki dari sekarang, tidak ada pemimpin di masa depan yang baik. Karena generasi mudanya saja sudah rusak. Lantas, kalian jangan bersuzon, masa muda itu sangatlah penting. Kalian jangan remehkan masa muda. Kalian tahu 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lainnya. Hanya 3 orang yang berusia berkepala 3. Yang lainnya pada saat itu di bawah 20 tahun. Dan insya Allah generasi muda sahabat Dira sekarang di bawah 20 tahun semuanya. Kalian tidak bisa meremehkan masa-masa itu, masa-masa muda. Sesungguhnya kepemimpinan pada zaman Rasulullah, pada zaman kekhalifahan hanya berbolak-balik pada 10 orang tadi. Karena mereka pada masa mudanya tidak meremehkan. Sungguh sangat betul-betul pada masa mudanya. Masa muda adalah sangat penting, masa yang sangat bisa untuk bergelojak, untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan yang macam-macamnya. Jadi jangan remehkan masa muda. Pesan itu yang sangat penting.
tidak akan ada pemimpin di masa depan kecuali dari masa muda yang sekarang, kecuali dari generasi muda yang sekarang. Apabila generasi muda sekarang rusak, maka jangan berharap pemimpin di masa depan akan ada yang bagus. Apabila ingin pemimpin di masa depan, apabila ingin masa depan kalian indah, masa depan kalian bagus, masa depan kalian berjaya, berhasil, cicil dari sekarang, perjuangkan dari masa muda kalian sekarang. Dan mungkin cukup dari ini saja, cukup dari sekian dari saya yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Dira dan sahabat Dira yang di rumah, dan umumnya kepada kaum muslimin yang lainnya. Sungguhnya jangan remehkan masa muda, jangan remehkan masa muda, jangan remehkan masa muda. Sesungguhnya masa muda adalah masa emas. Dan untuk sahabat yang di rumah, sahabat Dira atau umumnya untuk kaum muslimin yang di rumah, jangan lupa like, komen, subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel untuk meningkatkan dakwah Islami dan untuk kemaslahatan bersama. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Saya Muhammad Syamil Haidar mengakhiri tausiah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.